Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan April 2022. Aku akan mulai dari yang single dan abis itu baru yang couple-nya ya. Seperti biasa aku akan selalu ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang general, yang sangat umum. Pembacaan untuk general sendiri mengenai hidup dalam segala aspeknya ada di video lainnya, silahkan dicek aja, ada playlistnya. Eh, yang aku mau ingatkan adalah pembacaan ini bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai, bisa cari placement yang lain, ataupun bisa, ya silahkan move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan cara aku membacakannya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kalian temukan di dalam video dan channelku. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Oke, yuk kita mulai untuk pembacaan kalian masing-masing. Halo Sagittarius, ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk Sagittarius. Kali ini yang single dulu, nanti kita masuk ke yang berpasangan berikutnya ya. Timestampnya ada di bawah. Untuk Sagittarius Sun Moon Rising dan semua yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius. Waktu aku lagi shuffle, aku ngerasa mungkin sebagian dari kamu, mungkin nggak semua ya, tapi rasanya kayak baru saja menyelesaikan mungkin satu hubungan, berpisah gitu ya, ataupun kamu harus melepaskan seseorang, mengikhlaskan seseorang, tetapi ini tuh seperti kayak satu situasi yang kalian nggak melihat bahwa ini akan datang gitu loh. Maksudnya kayak masih mungkin buat beberapa ini kayak nggak disangka-sangka gitu ya. Ataupun ini adalah apa ya, kayak sesuatu yang shocking gitu loh, mengejutkan, mengagetkan, dan kalian mungkin pada saat ini masih belum tahu harus ngapain, mungkin situasi dan kondisinya juga masih berantakan, masih nggak jelas gitu loh untuk kalian sendiri gitu ya. Oke, itu yang tadi aku rasain. Kita lihat apa katanya tarot ya. Three of One, penantian, penantian. Kalau ini ada hubungannya dengan yang tadi aku rasakan, ini bisa jadi kalian lagi menunggu seseorang, menunggu situasi ini bisa apa ya, berkembangnya ke arah mana, menunggu berita dan lain sebagainya. Tetapi ada rasa penantian di sana. Dengan adanya Three of One, kamu kayak masih melihat, tapi kamu nggak tahu ini tuh akan berjalan mendekat ke kamu ataukah akan menjauh ke kamu. Kamu lagi apa ya, belum bergerak kemana-mana, seakan-akan seperti itu, tetapi kamu masih ada di, masih mungkin memperhatikan, tapi ada rasa menunggu di situ ya. Mungkin buat beberapa dari kamu baru saja berpisah dengan seseorang, dan kamu masih lihat ataupun masih menanti apakah orang ini akan uh, balik lagi apa enggak sih sama gue gitu loh. Ataupun ini kamu lagi dekat gitu ya, dekat dengan seseorang di mana kamu mungkin menunggu menunggu uh, langkah selanjutnya dari mereka apa, ataupun mungkin di sini kamu, kan kalau kita lagi PDKT juga kadang-kadang ada yang satu orangnya aktif, satu orangnya nggak aktif gitu ya. Satu orangnya kalau misalnya bales message itu bisa berhari-hari gitu, itu bisa jadikan ya. Apalagi kalau misalnya LDR. Oke, kita masuk lagi ke dalam, semakin dalam. Seven of One, Page of One, ya menunggu berita tepat di bawahnya. Dan ini kayak nggak kunjung datang gitu loh. Menanti kabar, eh, menantikan sesuatu yang belum datang, ataupun mungkin ini adalah pengharapan kamu gitu ya. Ace of Cup, yang pastinya saat kita berekspektasi mengharapkan sesuatu dan kita tidak mendapatkan sesuatu itu, pastinya itu akan mengecewakan, menyakiti, membuat kita kesel, membuat kita marah gitu ya.
apalagi kalau kita punya satu harapan akan hal itu yang cukup besar. Dengan adanya Seven of One ini seperti, hal ini terjadi dikarenakan seseorang, apa ya, mungkin speak up gitu ya, ataupun dia tidak mengikuti apa yang dikehendaki seseorang tertentu. Jadi mungkin yang tadinya iya-iya aja, ya yang tadinya ngalah-ngalah aja, berkorban-berkorban terus, sabar-sabar terus, sampai akhirnya dia coba untuk speak up. Sampai akhirnya dia kalau misalnya diminta tolong atau dimintain uang atau diminta begini atau disuruh begini, dia ngikut aja, sampai akhirnya dia mungkin ngelihat dengan apa yang dia kasih, kok kayaknya kayak gua tuh dimanfaatin, kayak gua tuh dipergunain. Dan mungkin kalian mulai sadar gitu ya bahwa kalian menghadapi hal tersebut dan akhirnya gue kayaknya harus belajar bilang enggak deh. Dan mungkin kalian sendiri berusaha untuk memprotek diri kalian dan kalian bersuara gitu ya, bersuara dalam artian kata mungkin kalian mengungkapkan gitu loh perasaan, mungkin kamu nggak seneng, kamu nggak terima, kamu nggak sanggup apa-apa gitu, ataupun ada demand atau permintaan-permintaan yang menyebabkan mungkin seseorang begitu mendengar itu. Kadang-kadang ada orang yang kalau dia benar-benar gitu ya, di saat dia menyadari bahwa orang yang bersama dia itu merasakan hal-hal yang apa ya, ternyata nggak seperti yang dia pikir. Misalnya kan, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang buat kita baik-baik aja atau buat kita fine-fine aja, tetapi ternyata buat orang lain yang merasakan hal tersebut nggak fine-fine aja, nggak baik-baik aja gitu kan. Nah, kadang-kadang ada orang yang begitu melihat, oh ternyata tidak, gua nggak seperti yang gua sangka. Apalagi kalau misalnya mereka punya hidden agenda gitu ya, maksudnya punya agenda tersendiri dalam apa yang mereka lakukan. Sering kali saat mereka dikonfront gitu ya, saat mereka apa ya, seseorang melawan balik ataupun mengungkapkan ketidakterimaannya, dan mereka mungkin merasa terpojok gitu ya, mereka ada yang mau menghadapi, tetapi ada juga yang langsung cabut gitu, langsung pergi gitu. Banyak sekali aku temukan di dalam, mungkin klien, bukan mungkin ya, tapi di klien-klien aku saat mereka dipertanyakan dengan satu kenyataan gitu ya, dan dia mungkin tidak enak ataupun tidak sanggup menghadapinya dan dia mungkin ada rasa malu ataupun rasa bersalah, tetapi dia juga nggak mau berada di dalam posisi itu, nggak berani menghadapinya, dia memilih untuk cabut gitu. Ini tuh yang aku rasain seperti itu. Dan mungkin ini yang terjadi untuk kalian yang relate dengan pembacaan ini. Seakan-akan ini yang rasanya gitu ya, tetapi di dalam situasinya mungkin berbeda-beda, tetapi intinya seperti itu gitu loh, kurang lebih. Dan ini bikin, ya tentunya orang yang ini tuh kan pengennya mendapatkan satu solusi dong gitu kan, mendapatkan satu penyelesaian yang enak buat lu tetapi juga enak buat gua, bukan cuman enak buat lu tapi gua nggak pernah ada di situ gitu, gua nggak pernah dipertimbangkan. Nah ini gua pengen yang sama-sama enak. Dan sedangkan mungkin orang ini ngerasa bahwa dia itu kayak menjadi sumber gitu ya, menjadi buat beberapa mungkin menjadi provider, dan dia merasa dia sebenarnya yang punya hak dan punya satu kekuatan yang lebih untuk bisa bisa menentukan gitu ataupun bisa bersuara, dan dia punya hak untuk itu. Tetapi di saat orang ini tahu gitu ya, maksudnya sadar bahwa dia udah tahu loh gua ngelakuin ini, dia udah tahu loh misalnya gua pergunain dia ataupun mungkin rahasia-rahasia dan lain sebagainya gitu ya, ataupun kenyataannya yang tadinya dia percaya-percaya aja, ternyata dia sekarang udah nggak bisa lagi gua kibulin gitu ya. Iya, kehabisan mati langkah. Nah begitu mati langkah biasanya orang
ya apalagi yang tidak berani gitu ya, dia akan pergi begitu saja gitu. Dan pastinya ya orang yang pengen penjelasan, orang yang pengen apa ya, sebenarnya mendapatkan jalan keluar yang pastinya ya cuma segini doang gitu kan. Oh ternyata lu cuma segitu aja gitu loh. Berarti lu nggak bener-bener, berarti lu nggak sungguh-sungguh, berarti apa yang lu omongin selama ini nggak terbukti gitu. Karena ngadepin kayak ginian aja lu nggak tahan gitu. Nah di sini ini menyebabkan kamu punya rasa kecewa ini ya. Tetapi kayak kamu masih mungkin kamu masih masih mikir apa yang terjadi ini adalah satu reaksi dan mungkin reaksi itu adalah reaksi sementara dari sisi orang ini gitu ya. Mungkin putus atau meninggalkan atau berpisah atau pergi dan menghilang itu hanya karena reaksi dari apa yang terjadi, sehingga kamu masih punya mungkin ngarep, mungkin kalau sudah reda, mungkin dia akan sadar. Nanti kalau dia akan sadar, mungkin dia tahu bahwa dia butuh gue, ataupun saat dia sadar dia tahu perasaannya sama gue gitu ya, ataupun dia one day akan kembali sama gue. Tapi yang aku lihat di sini tidak kunjung tiba gitu loh, tidak kunjung datang yang dinanti ini. Dan kamunya ya eh, sakit hati gitu ya, sedih. The Magician, Chariot dalam keadaan terbalik, Magiciannya dalam keadaan tegap, King of Swords dalam keadaan terbalik. Iya, ini tidak ada komunikasi, ada seseorang yang memblok ataupun menutup komunikasi, sehingga ya si orang yang pengen ngasih ini pastinya kecewa gitu ya. Dan penantian-penantian inilah yang bikin kamu jadi stuck gitu ya. Menantikan kayak eh, ada satu kepercayaan mungkin dia bakal datang, bakal berubah, karena bisa jadi buat beberapa dari kamu ini sempat pernah terjadi gitu ya. Nanti juga datang lagi. Tetapi kok yang ini nggak datang-datang? Buat sebagian mungkin seperti itu. Tetapi penantian akan perubahan ini terjadi membuat kamu jadi nggak melangkah-melangkah. Yang seharusnya mungkin kamu sudah mulai melangkah gitu loh. Tetapi kamu masih masih nengok aja ke sana, masih nungguin gitu kan ya. Kalau kita misalnya tahu bahwa bus ini nggak bakal lewat halte yang kamu sedang ada berdiri nungguin, ya kamu berarti harus cari halte lain di mana bus itu akan lewat menuju ke tujuan yang kamu tuju gitu. Yang kalau kamu nunggu di halte yang busnya nggak lewat-lewat, sampai kapanpun dia nggak bakal lewat sana gitu kan ya. Yang ada kamu misalnya kamu punya tujuan untuk mempunyai kehidupan yang mapan, untuk mempunyai kehidupan yang bahagia, untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik dan lain sebagainya. Apakah bus yang kamu tunggu ini bisa sih membawa kamu ke situ, ataukah dia akan menyesatkan kamu dan membawa kamu ke tujuan lain? Nah, itu yang perlu kamu pikirin juga. The Magician dalam keadaan tegap, dan aku lihat di sini eh, kamu mungkin udah ngelakuin berbagai macam cara untuk apa ya? Ya untuk mungkin untuk bisa mempertahankan gitu ya, mempertahankan diri, mempertahankan apa yang ingin kamu pertahankan ini, mungkin mempertahankan orang itu atau hubungan kamu. Eh, tetapi ya nggak bisa gitu. Seakan-akan kayak gini loh. Apa aja yang kamu lakukan nggak bisa. Mungkin apa aja yang kamu lakukan dan apa aja yang kamu beri tidak pernah cukup. Kalau kamu berhubungan dengan orang yang seperti ini, kamu sudah mulai harus, itu tuh salah satu red flags ya di dalam kamu berhubungan sama orang. Di saat kamu terus berusaha tetapi
tidak ada timbal balik, tidak ada satu penghargaan gitu ya. Eh, Bukan hanya dari orang itu tetapi dari diri kita. Kadang-kadang hal-hal yang berkenaan dengan red flags tersebut bukan hanya dari orang lain tetapi dari diri kita sendiri gitu loh. Apa sih yang kita mau cari sampai kita kok kekeh banget menginginkan hal ini? Kenapa hal itu terjadi? Itu kadang-kadang bisa berkenaan dengan trauma-trauma gitu ya, membuat kita seperti itu. Dan mungkin ada hal-hal yang kita harus dealing dengan diri kita sendiri berkenaan dengan itu gitu. Karena mungkin buat beberapa dari kamu butuh sebuah validasi gitu ya, butuh validasi dari hal-hal semacam ini. Dan eh, dan ini yang seringkali bisa menghambat orang gitu loh, menghambat hidup orang. Dan yang aku lihat yang tadi, iya kamu sempat berhubungan dengan orang yang memang tricky gitu ya, emang emang dia tuh menghadapinya tricky. Dibilang benar dibilang salah tapi dia bisa membuat mungkin keadaannya benar, selalu punya alasan, pinter gitu ya, lihai lah gitu intinya. Sehingga butuh waktu untuk orang tersadar bahwa dia itu dalam dalam permainannya si orang ini gitu loh. Cuman mungkin udah sempet terlalu dalam gitu ya kenanya, sehingga untuk lepas itu masih sulit gitu. Makanya masih nunggu mungkin kayak lu mau masih mau main lagi sama gue enggak gitu ya, padahal dianya udah nggak mau gitu. Kayaknya sih rasanya seperti itu karena yang aku lihat penantian ini tidak, apa yang kamu nanti ini tidak kunjung datang ya. Ini bisa kamu, bisa orang yang tertentu yang ada di dalam cerita ini. Ada five of one. Buat beberapa dari kamu ya ada konflik. Ini bisa konflik antara kamu dengan orang tersebut ataupun konflik antara kamu dengan diri kamu sendiri. Apakah gua sudah menyebut diri gua single? Apakah gua masih berpasangan? Ataukah apa ya? Gua menunggu ataukah gua move on? Tapi menunggu sampai kapan? Ya, menunggu sampai kapan? Batas waktunya kamu sendiri yang harus menentukan. Tetapi alangkah baiknya kamu punya batas waktu tersebut sehingga kamu tidak berhenti di dalam satu posisi yang gak kemana-mana dengan sesuatu yang tidak jelas akan keberadaannya. Oke, Sagittarius, ini adalah pembacaan untuk kamu. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste. Sagittarius yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian April 2022 ya. General readingnya bisa dilihat di video terpisah kalau ingin lihat. Oke, tadi tuh waktu lagi shuffle aku melihat adanya kayak gairah baru. Gairah baru nih buat masing-masing orang. Ada yang mungkin ini adalah hubungan yang baru, bisa jadi berusaha untuk menyalakan lagi untuk supaya hubungan ini bergairah lagi gitu ya, memperbarui lagi apa yang ada di dalam hubungan, ataupun ini adalah gairah baru yang didapatkan dari hal ataupun orang lain ya. Bisa masing-masing juga macam-macam gitu loh kasusnya. Oke, itu yang aku rasakan saat mencafel. Tapi kita lihat apa katanya tarot ya. Ace of Cup, cinta baru, gairah baru. Ace of Cup ya. Dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi adalah hubungan yang masih bisa terbilang baru, ataupun ini adalah hal-hal yang diupayakan untuk ada di dalam hubungan ini. Bisa jadi juga buat beberapa mungkin berusaha memulihkan si hubungan ini ya, atau ada sesuatu yang membuat si hubungan ini bergairah kembali, atau orang di dalam hubungan ini bergairah kembali. Five of Pentacles. Oke.
Eee, buat beberapa dari kamu ada Five of Pentacles di sini, yaitu satu keadaan sulit ya buat beberapa. Ini ada seseorang yang merasa ditelantarkan, disingkirkan, ditinggalkan, tetapi ini ada satu situasi dan keadaan sulit. Dan buat beberapa ini bisa jadi adalah situasi sulit ataupun masalah-masalah yang ada dalam kehidupan berpasangan kalian yang berusaha kamu pulihkan gitu ya. Tetapi ini juga bisa dikarenakan adanya si cinta baru ini membuat seseorang merasa dia ditelantarkan, ditinggalkan dalam kesulitan, ditinggalkan sendiri dan tidak diperdulikan gitu. Oke. Seven of Pentacles, the Wheel of Fortune ya. Tapi kalau yang aku lihat masih ada harapan untuk mengubah situasi di dalam hubungan ini. Walaupun kalau aku melihat dari si Seven of Pentacles ini, mungkin salah satu orang sudah seperti tidak mau berkontribusi, sudah tidak mau memberikan ataupun berupaya, berusaha gitu ya. Terlihatnya seperti itu. Dan buat beberapa bisa jadi ingin mengubah satu situasi tetapi dia tidak mau melakukan apa-apa atau tidak tahu lagi harus melakukan apa-apa. Buat sebagian kalau yang aku lihat mungkin dia tahu bahwa dia adalah sumber ataupun memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh orang ini dan dia berusaha untuk merubah situasi ini dengan tidak memberikan apa yang dibutuhkan itu. Supaya orang ini mungkin jerah, mungkin orang ini kapok, mungkin orang ini bisa berubah dengan dia tidak memberikan apa yang dimaui oleh orang ini sehingga dia melakukan apa yang sesuai dengan yang dia inginkan. The Hermit dalam keadaan terbalik. The World card dalam keadaan terbalik. Cuman kalau aku lihat di sini dengan adanya Hermit dan The World card dalam keadaan terbalik ini belum selesai gitu ya, belum selesai dan masih belum jelas situasi dan kondisinya gitu. Karena kalau yang aku lihat masih diupayakan, masih diusahakan gitu loh. Untuk bisa diperbaiki, untuk bisa dirubah ke arah yang lebih baik. Mungkin kamu berpikir juga, gue udah ngelakuin apa-apa, tapi kok apa yang gue berikan itu tidak menghasilkan sesuai dengan apa yang gue ekspektasikan, sesuai dengan apa jerih payah gue, tidak bertumbuh dan berkembang seperti apa yang gue inginkan ya. Dan ada kekhawatiran-kekhawatiran di sini ya, buat beberapa dari kamu ini sangat mengganggu ketenangan kamu. Kamu jadi nggak tenang, jadi was-was, jadi khawatir. Bisa jadi buat sebagian dari kamu yang tadi aku bilang ada apa ya, mungkin ada cinta baru yang membuat kamu merasa ditinggalkan. Kamu udah nggak tahu lagi harus ngapain gitu ya. Tapi kamu mungkin tetap berusaha bagaimana caranya untuk bisa merubah keputusan dia, mungkin merubah perasaan dia, mungkin merubah dianya supaya dia tetap berada bersama kamu, tetap ada tetap ataupun kembali untuk memiliki rasa itu. Tetapi ini sudah sangat sulit untuk tidak diperhatikan, sulit untuk tidak mengganggu gitu loh. Selalu ada perasaan was-was, bisa jadi selalu kayak ngeraguin, dia ngomong bener apa enggak sih? Dia kesini atau kemana sih? Dia kalau misalnya ngelihat teleponnya itu dia dapat kabar dari mana, atau dia lagi ngobrol sama siapa, atau dia lagi ngelihat apa gitu ya. Itu tuh bikin kamunya nggak ngerasa tenang. Dan mungkin buat beberapa dari kamu
kayak hal-hal seperti itu mungkin bikin jadinya jadi situasi di dalam hubungannya tuh jadi nggak enak gitu ya. Bisa jadi mungkin bahkan konflik mulu. Banyak yang harus diberesin. Kalau yang aku lihat di sini, banyak yang harus diberesin. Tetapi untuk itu tuh kayak ini kedua-duanya benar-benar mau nggak sih untuk mengupayakan si hubungan ini, memperbaikinya, memulihkannya. Dan pastinya kalau mau untuk itu kedua-duanya harus sama-sama punya keinginan. Keinginan belajar, keinginan untuk jadi lebih baik satu sama lain untuk dirinya masing-masing gitu ya, bukan hanya satu orang saja, tetapi keduanya punya misi yang sama, walaupun dengan cara yang berbeda-beda tetapi visinya sama. Ini tuh eh, dicari tahu sudah atau belum gitu ya. Ataupun mungkin di satu sisi yang satu mau, yang satu lagi nggak tahu, nggak jelas keinginannya apa, maunya seperti apa. Karena kalau yang aku lihat, ini ada seseorang yang kayak suka berubah-berubah. Yang tadinya dia ngomong A, terus nanti B, dia mau, terus nanti enggak. Dia mungkin omongannya apa, tapi kelakuannya seperti apa, gitu loh. Terus berubah-berubah. Dan ini sih kalau aku lihat sedang diupayakan. Sedang berusaha untuk mengubah, memulihkan, memperbaiki. Kembali lagi pertanyaannya, ini keinginan dari satu pihak atau kedua belah pihak karena dalam satu hubungan itu ada dua orang. Kalau hanya satu orang yang ingin, yang satunya lagi tidak, ini akan menjadi timpang, ya. Knight of Swords dalam keadaan tegap dan Page of Pentacles dalam keadaan terbalik. Tapi buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi spesifik mungkin ya buat kamu. Di dalam hubungan ini ada orang yang mungkin terlalu tergesa-gesa dengan apa yang dia inginkan. Misalnya, ini adalah hubungan yang baru. Dan ini lagi love bombing gitu ya. Ada orang yang mungkin love bombing. Ataupun langsung pikirannya, oh gue pengen menikah, gue pengen ini, gue pengen ini, pengen ini. Sedangkan yang satu lagi mungkin masih belum merasa siap. Mungkin masih merasa ini masih terlalu muda, masih terlalu hijau, masih terlalu baru. Gitu loh. Dan masih belum tahu. Masih belum saling mengenal bisa jadi, masih belum apa ya, kejeroan-jeroannya tuh belum tahu gitu ya. The Fool dalam keadaan terbalik dan Queen of Swords dalam keadaan terbalik juga. Iya, buat beberapa dari kamu, situasi dan kondisi di dalam hubungan ini masih banyak ketidakjelasan. Karena satu orang ini, kalau yang aku lihat dengan adanya si Queen of Swords ini, dan Page of Pentacles, dia masih belum yakin, belum siap, belum berani, belum tahu, nggak bisa memutuskan, nggak bisa mengambil tindakan, dan dia mungkin orang yang sangat berhati-hati sekali gitu ya. Sedangkan yang satunya mungkin orang yang sangat impulsif, yang pokoknya apa yang dia rasain ya dia langsung ke sana. Dia mau ini dia langsung ke situ. Dia gampang bereaksi, dia gampang merespon gitu loh. Tanpa berpikir. Jadi kalau ada sesuatu dia nggak pikir panjang. Nah, dia langsung aja gitu loh.
langsung reaktif, sangat reaktif orangnya. Ya, buat sebagian dari kamu ini, ada orang yang mungkin baru saja ada di dalam hubungan, tapi dia sudah tergesa-gesa, sedangkan yang satunya masih belum siap untuk ke sana. Buat sebagian dari kamu, ini adalah hal yang terjadi dalam hubungan kamu, di mana ada gangguan dan merasa dia merasa rejection gitu ya, mengalami masa-masa sulit yang sedang berusaha untuk diperbaiki. Tapi kalau yang aku lihat, mungkin satu pihak ini tidak menunjukkan kontribusinya, tidak menunjukkan usahanya. Dan mungkin dia selalu terus nggak belajar-belajar gitu loh. Tidak mau berkembang, nggak mau bertumbuh bersama gitu ya. Tapi untuk penuh ketakutan dan keraguan kalau yang aku lihat. Walaupun lagi berusaha, lagi diusahakan. Yang satu ini pun walaupun dia pengen untuk bertahan, ada rasa-rasa yang tetap, gue ragu nih ini bisa, gue ragu nih, gue gak yakin. Tapi untuk dia bisa menentukan juga sikapnya, dia pun tidak berani. Jadinya dia akhirnya menangani situasi ini dengan cara yang kurang lebih sama, sehingga resultnya tetap sama. Message, Knight of One, Three of Pentacles. Iya, nih ada Death and Rebirth. Ya. Knight of One dalam keadaan tegap. Kita kalau mau sesuatu yang stabil dalam hubungan ya, tentunya akan sulit dengan orang yang cepat jenuh, orang yang masih ingin berpetualang, yang seperti kuda liar, yang mengikuti emosi-emosi dan gairahnya, tapi tidak mempunyai tidak peduli dengan orang yang ada bersama dia, ataupun tidak peduli dengan apa yang dia komit gitu ya. Dia hanya ada di satu tempat di saat dia pengen, begitu udah enggak dia mau bertualang lagi. Akan sulit untuk mendapatkan sesuatu yang stabil dengan orang dengan emosi seperti ini. Three of Pentacles. Maukah bekerja sama? Karena di dalam satu kerjasama itu membutuhkan satu tim itu. Team up gitu ya. Dalam satu tim itu semua harus berkontribusi, harus melakukan, harus ambil bagian, ambil part, ambil peran sertanya itu harus ada. Tapi di saat kamu memiliki satu tujuan, ini mau nggak semuanya bekerja sama, semuanya berusaha? Itu bisa jadi pertimbangan untuk melihat gitu loh. Death and Rebirth, ending dan akhir. Ini kembali lagi dengan Three of Pentacles nih. Kalau yang aku lihat ya ada energi lain di sini, gitu loh. Death and Rebirth. Saat sesuatu berakhir, selama ceritanya masih berjalan, gitu ya. Ini akan membukakan lagi pintu yang baru, jalan yang baru, cerita yang baru, babak yang baru. Perubahan. Mengenai perubahan, transformasi. Ya. Di saat sesuatu hal mati, ada sesuatu yang baru yang lahir. Cuman inilah yang mungkin ditakutkan. Sehingga
selalu mencoba untuk bisa bekerja sama. Cuman kalau dalam kerjasamanya ini ada pihak-pihak yang tidak mau gitu ya, ataupun seenaknya sendiri, yang mungkin hanya melihat segala sesuatunya tuh sebagai lelucon, sebagai jokes gitu ya, yang pastinya akan menimbulkan masalah di dalam apa yang ingin dikerjasamakan ini gitu. Dan ini adalah hal-hal, kalau aku lihat dengan Death and Rebirth dan The World Card, ada hal-hal yang mungkin perlu diselesaikan secara tuntas dan seksama. Kadang-kadang di dalam hubungan, di saat ada satu masalah, itu ada yang benar-benar diselesain dan diperbaikin gitu ya. Tetapi ada kadang-kadang ya udah minta maaf aja gitu ya, minta maaf, saling memaafkan, ya udah dijalanin, tapi tidak pernah diselesaikan secara proper, dicari jalan keluarnya, atau sehingga ini jadi antisipasi supaya ini nggak terjadi lagi gitu. Dan kadang-kadang ada yang ya udah diselesain, tapi ada yang terus-menerus membawa ini ke permukaan gitu loh, sehingga ya ini akan jadi masalah. Berarti ini belum diselesaikan secara tuntas gitu loh. Nah, ini yang mana? Kalau memang ingin memulihkan, harus benar-benar dicari, diselesaikan masalahnya secara baik dan benar. Dan keduanya memang harus mau. Sulit kalau memang hanya satu orang. Harus ada kedua-duanya mau untuk kerjasama, cari jalan keluar gitu. Dan mengakhiri masalahnya. Bukan mungkin mengakhiri hubungannya, tetapi kembali lagi tergantung kasus masing-masing ya. Kalau memang ini sudah tidak bisa dicari solusinya dan cari jalan keluarnya, dan dicari dan mau sama-sama memperbaiki, ya pastinya ya nggak ada jalan lain gitu kan ya. Tetapi ini mengakhiri satu situasi yang mungkin jadi sumber permasalahannya, ngobatin si sumber permasalahan di dalam si hubungan ini gitu loh. Dan masing-masing juga harus bisa ngeliat ke dirinya sendiri. Cuman kan di dalam hubungan, untuk bisa berjalan dengan baik gitu ya, ini bukan hanyalah tugas satu orang, tetapi kedua belah pihak. Termasuk di saat ada orang-orang yang berusaha menginterfere. Ini bukan hanya satu pihak yang punya tugas untuk menjaga, dua-duanya pun harus gitu loh. Katakan yang harus perlu dikatakan, jangan kalau misalnya lagi kesel ataupun memilih diam ya, mengenai komunikasi. Tapi mungkin banyak hal yang membuat tidak berani. Ya itu harus berani, karena komunikasi itu adalah dasar juga di dalam hubungan, dalam melanggengkan ini gitu loh ya. Oke, ini yang aku dapat cerita dan pesan-pesannya, semoga ada yang berguna. Aku lihat ada Scorpio di sini, ada energinya Scorpio, ada Libra, Aquarius, Virgo, Gemini, Taurus, Aries, Leo. Tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu, bisa jadi apa saja ya. Terima kasih sudah mampir, sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.